Ada pertanyaan dari mahasiswa saya, Pak, bagaimana sih cara membuat kata kunci atau keyword yang ada pada abstrak? Nah, tentunya teman-teman yang sudah mulai selesai mengerjakan skripsi bersiap-siap mengerjakan abstrak. Nah, tentunya di dalam sebuah abstrak itu ada keyword. Nah, gimana cara membuatnya? Apakah ngasal aja boleh? Teman-teman, saya Robi Lendra, selamat datang di YouTube channel saya. Oke, teman-teman, seperti penjelasan di video awal tadi, saya akan coba menjelaskan tentang keyword ataupun kata kunci pada skripsi ataupun jurnal. Nah, sebenarnya ini merupakan hal yang penting saya jelaskan, dan teman-teman mahasiswa mungkin sudah, ini sepele kayaknya untuk abstrak dan keyword ini. Tetapi saya wajib untuk teman-teman menjelaskannya. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ini, share, like, serta komen, serta follow Instagram saya di @robilendra dan juga @skripsimahasiswa. Oke, teman-teman semua, jadi keyword atau kata kunci merupakan salah satu kata atau frasa, jadi bisa kata, bisa frasa. Misalnya sumber daya manusia, jadi nggak harus satu kata, dia bisa juga frasa yang menonjol atau yang merupakan pembahasan kunci dari sebuah judul ataupun dalam sebuah artikel ataupun dari sebuah skripsi gitu ya. Jadi sekali lagi kata atau frasa yang menonjol. Nah, kemudian kenapa sih abstrak memiliki keyword agar kalau di mesin pencari itu mudah ditemukan, teman-teman. Jadi sesuai dengan topik mudah ditemukan. Nah, kalau misalnya kita membuat kata kunci itu meluas, apa yang terjadi atau kata kuncinya tidak terkait dengan keyword atau ngasal, apa yang terjadi? Pencariannya begitu luas. Jadi di mesin pencari, kalau teman-teman masukin jurnal, itu sudah terindeks sama mesin pencari. Nah, itu akan pencariannya luas. Kemudian atau penelitian atau skripsi kamu yang ditempatkan pada record database tidak relevan. Jadi penelitian kamu tidak relevan. Mau carinya variabel A, ketemunya variabel B, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya adalah paling penting adalah ketika pembaca ingin mencari artikel kamu. Biasanya kalau kita cari di Google itu berdasarkan kata kunci atau keyword. Kalau tidak terkait sama penelitian yang detailnya, itu sangat-sangat susah ditemukan artikel kamu. Jadi intinya apa? Keyword nggak boleh asal-asalan buatnya, teman-teman. Jadi keyword nggak boleh asal-asalan buatnya. Ada cara-cara yang memang dianjurkan untuk membuat si keyword tersebut. Hasilnya nanti teman-teman bisa dapatkan manfaatnya. Misalnya keyword yang baik itu akan menjadi database online ataupun bisa menjadi katalog online atau repository yang berguna gitu ya. Jadi nanti kalau keyword yang bagus itu berguna bagi repository, bagi database online. Kemudian yang kedua adalah memudahkan pencarian pada mesin pencari. Bagi teman-teman yang blogger yang sudah belajar SEO gitu ya, itu udah paham banget tentang mesin pencari. Yang selanjutnya adalah memudahkan untuk mencari sebuah penelitian. Jadi mencari sebuah penelitian itu dengan mudah dapat kita cari dengan menggunakan keyword. Lalu bagaimana sih cara membuat keyword? Nah, membuat keyword itu gunakan kata kunci atau frasa yang sangat menonjol atau yang kalian bahas pada skripsi ataupun jurnal. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian bisa gunakan bahasa-bahasa baku, kemudian merupakan hasil-hasil penelitian yang kalian bisa masukkan. Kemudian, cara membuatnya yaitu dengan mengambil judul, variabel judulnya mungkin bisa. Jadi kalian mengambil variabel judul ataupun metode yang ada di judul. Kalau jurusan informatika atau IT itu kalian bisa gunakan juga itu. Kemudian mengambil metode penelitian. Metode penelitiannya atau teknik-teknik yang digunakan dalam pembuatan skripsi ataupun artikel. Kemudian bisa juga mengambil dengan menggunakan framework mungkin ataupun dengan hipotesis atau teknik analisis datanya, kalian bisa juga masukkan itu. Kemudian keyword tidak boleh lebih dari 5 kata kunci, sebaiknya paling sedikit 2, paling banyak 5.
Kemudian, sebaiknya dituliskan sesuai dengan urutan abjad atau alfabetik A, B, C, D, dan seterusnya. Jadi sekali lagi teman-teman, untuk membuat keyword, teman-teman bisa ngambil jadi variabel, judul, kemudian ngambil metode, ngambil hasil teknik analisisnya, bagaimana menganalisisnya, kemudian tidak lebih dari 5 kata, kemudian diurutkan sesuai alfabet. Nah, itu teman-teman mengenai keyword. Jadi keyword itu sekali lagi penting. Kenapa keyword berhubungan sama database? Sekarang skripsi pun sudah bisa diakses via online, via internet, via repository ataupun yang sudah masuk ke jurnal-jurnal yang ada di internet. Jadi memudahkan kalian untuk mencari jurnal-jurnal atau memudahkan pembaca untuk mencari tulisan-tulisan yang kalian buat. Mungkin itu saja teman-teman pembahasan saya tentang kata kunci atau keyword yang ada di abstrak. Kita ketemu lagi di video-video lainnya. Terima kasih yang sudah mensubscribe YouTube channel ini dan menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ini, follow Instagram saya juga di @skripsimahasiswa. Kita ketemu lagi di video-video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.